Total 614 pucuk senjata api rakitan dimusnahkan di lapangan tembak Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Ratusan senpira ini didapat dari ungkap kasus serta operasi sikat musi dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitan miliknya. Sepanjang tahun 2024, Polda Sumatera Selatan mengamankan 169 pucuk laras panjang, 93 pucuk laras pendek serta 92 butir amunisi. Sementara di tahun 2025 mengamankan 154 pucuk laras panjang, 148 pucuk laras pendek serta 56 butir amunisi. Polda Sumatera Selatan juga menerima 50 pucuk senpi rakitan dari masyarakat yang sadar akan bahayanya menyimpan senjata api rakitan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, staf pidana khusus Kejaksaan Negeri tewas tenggelam saat mengejar terduga kasus korupsi yang menceburkan diri ke sungai. Sementara itu, seorang pemuda tenggelam di Sungai Brantas, Sidoarjo. Video amatir merekam saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut ketika berusaha mengejar terduga pelaku korupsi Kepala Desa Banjarhulu Simalungun yang melompat ke Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar sempat berusaha menolong korban namun naas tak berhasil. Sementara Kepala Desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit duka. Sebelumnya, pihak kejaksaan memanggil kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe di pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 300 juta rupiah. Melihat petugas, kepala desa berupaya kabur dan menyeburkan diri ke sungai. Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Bangun lu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini Kepala Desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Video amatir warga merekam saat seorang pemuda tenggelam di Sungai Brantas, Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga di lokasi tak bisa berbuat banyak karena dam pintu Rolak Songo dibuka sehingga arus sangat deras. Beberapa detik kemudian tubuh pemuda tersebut hilang ditelan derasnya air. Tim SAR dari gabungan relawan di Kabupaten Mojokerto kemudian didatangkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Diketahui korban adalah Yusafat, warga Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum tenggelam, korban diketahui sempat menitipkan sepeda motor kepada relawan pengatur lalu lintas di dam Rolak Songo. Habis itu sebentar, agak lama tiba-tiba langsung loncat orangnya. Dari atas tuh? Dari atas ke situ. Sepedanya berapa orang? 1 orang. Tadi motor apa? Honda Beat warna merah. Hingga kini kasus tenggelamnya korban masih diselidiki anggota Polsek Mojo Anyar. Polisi pun terus berkoordinasi dengan pihak Basarnas dan relawan mencari korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Eksekusi lahan sengketa di Dusun Paludai, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Masa yang menolak eksekusi melakukan perlawanan dengan melempar batu hingga bom molotov ke arah petugas yang berada di lokasi. Akibatnya sejumlah petugas polisian terluka. Mereka memprotes putusan pengadilan yang memenangkan pihak penggugat atas lahan sengketa seluas 60 are yang terbagi dalam sejumlah objek. Warga tak terima tanah mereka diambil alih hingga melakukan perlawanan. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Polres Polewali Mandar mengerahkan 223 personel untuk mengamankan eksekusi tersebut. Penjagaan ketat dilakukan untuk membuarkan massa yang melawan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hussein Zainal melaporkan. Pasangan sejoli ditangkap polisi setelah viral mencuri kacamata di pusat perbelanjaan di Bekasi dan Jakarta. Sementara di Banjarnegara, seorang pria mencuri sejumlah HP yang ternyata hanya tiruan. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di 2 mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko.
Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatanras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Saat kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel telah lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang diambil yang di situ ambil 2. Berapa jumlahnya Mas? 2 Mas. Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma 2. Sih nggak ada adanya sih Mas. Ini soalnya kan didapat dari sama juga. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tabrak truk lainnya yang sedang parkir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Evakuasi sopir truk yang terhimpit berlangsung dramatis. Seperti inilah evakuasi Sarifudin, warga Dempel Kalibawang, Wonosobo yang terjepit truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Jogja, Wonosari. Evakuasi dilakukan oleh petugas damkar dan juga PMI dengan cara manual. Beruntung korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan mengalami sejumlah luka. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui kejadian berawal ketika truk bermuatan kayu yang dikemudikan korban melaju dari arah Jogja menuju Wonosari. Sampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalur lurus, truk menabrak tronton yang tengah terparkir di pinggir jalan. Di 3 pagi, suaranya seperti ban pecah. Itu kejadiannya ini nabrak apa sih Mas? Itu nabrak truk box yang hijau itu tronton. Hijau. Dari belakang, posisi kencang banget, suaranya. Saya kira itu awalnya ban pecah, tapi ternyata Guna mengetahui penyebab kecelakaan, kasus ditangani aparat Polres Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo Anyus melaporkan.